Bismillah, kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Pasangan aman ini sudah aman gitu. Jadi pasangan aman ini akan ditetapkan. Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pak, ini saya rekam suara voice note aja Pak ya, supaya mudah, cepat dan otentik. Jadi kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Nah, barangkali kita sama-sama tahu Pak Herudin bahwa dalam urusan pilkada ini kan kita sudah diarahkan tidak boleh berkomunikasi langsung, saya dan Pak Herudin dan juga yang lain-lain. Tapi semua pembicaraan soal pilkada ini harus satu pintu, dan Pak Herudin mentaati, saya mentaati, semuanya hanya lewat PIC. Nah, karena itu ini terkait dengan soal pernyataan jubir-jubir, saya juga sudah sampaikan kepada PIC, tapi juga rasanya saya perlu sampaikan kepada Pak Herudin bahwa perlu diluruskan supaya teman-teman PKS di Jakarta, Pak Herudin dan teman-teman semua yang selama ini kita berjuang bersama, itu tahu, dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu, dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Nah, tentang tanggal 4 Agustus, mungkin saya ceritakan aja ya Pak Herudin. Begini ceritanya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli, PIC dari PKS itu menghubungi saya, ini PIC tunggal ya, soal pilkada. Dia menanyakan apakah bisa jumpa dengan beliau dan Pak Presiden PKS. Saya sampaikan insya Allah bisa, lihat diatur. Kita ketemu hari Minggunya tanggal 28 Juli, sekitar 4 sore lah di rumah. Nah, dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai, rileks, suasana juga menyenangkan. Lalu beliau menyampaikan bahwa PKS memerlukan kejelasan apakah Pak Anies setuju dengan nama Pak MSI sebagai wakil. Lalu beliau sampaikan juga bahwa diberi waktu seminggu, karena disampaikan hari Minggu, maka seminggu sampai minggu berikutnya, yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus. Kenapa tanggal 4? Nah, disampaikan karena tanggal 7 rencananya akan ada rapat DPTP untuk memastikan bahwa pasangan aman ini sudah aman gitu. Jadi pasangan aman ini akan ditetapkan. Nah, saya memang merasa perlu untuk ngobrol dan diskusi dengan Pak MSI, karena sesudah pengumuman kami belum sempat ngobrol bareng. Saya waktu itu sedang tidak di Indonesia.
Jadi setelah saya pulang dari Indonesia, belum sempat juga langsung ketemu karena saya dirawat. Pak MSI juga harus operasi sehingga dirawat juga. Dan kita sudah janjian, jadi sudah janjian akan ketemu hari Selasa malam tanggal 30 Juli. Jadi waktu ketemu Pak Presiden dengan utusan khusus soal pilkada, itu hari Minggu ya, 28, 2 hari kemudian kami jumpa. Nah, hari Selasa malam itu ngobrol agak panjang, hampir 3 jam dengan Pak MSI, ngobrol macam-macam yang kita diskusikan, soal Jakarta, soal gubernur, wakil gubernur, dan lain-lain. Waktu itu beliau diantar oleh Mas Holid. Nah, setelah ngobrol itu, besoknya saya langsung menghubungi PIC Pilkada yang selama ini tugasi, karena memang harus pintu komunikasi 1, saya sampaikan bahwa kalau bisa ingin ketemu Pak Presiden hari itu juga. Jadi akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya, saya berjumpa dengan Pak Presiden, dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden. Disampaikan juga bahwa gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini maka mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, udah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Jadi Pak Herudin dan teman-teman semua yang saya hormati, itu kira-kira fakta yang sesungguhnya. Dan itu juga yang saya jelaskan kepada teman-teman DPTW. Pada hari Senin malam, Pak Sakir, Ketua DPTW, ada beberapa hadir juga termasuk Pak Aziz. Kami jelaskan secara detail kronologisnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kami ini komunikasi intensif dengan partai-partai lain. Memang tidak diberitakan, tapi selalu kami sampaikan kepada penghubung apabila ada update-update. Nah, sejauh ini itu tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Nah, inilah yang menurut saya perlu disadari. Nah, selama ini kita siap-siap, saya selalu sampaikan bahwa dalam komunikasi dengan partai manapun, Cawagup itu dari PKS, dan kita bersiap-siap untuk bersama-sama memastikan langkah untuk maju bersama. Nah, di sisi lain, saya menghormati dinamika yang ada di tiap partai dan selalu hormat pada putusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat. Sambil kita mengharapkan bahwa dalam kita sama-sama berjuang ini, fakta sesungguhnya yang digunakan gitu, apalagi di hadapan publik. Bahkan ketika muncul pernyataan-pernyataan dari teman-teman jubir, saya sampaikan kepada jubir-jubir kami, jangan saling berbantah di depan umum. Kita ini teman seperjuangan. Jangan saling berbantah. Jika ada yang berbeda, ya dibicarakan baik-baik. Perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kemarin juga perjalanan bersama-sama yang panjang. Jadi jangan sampai hal-hal kecil ini kemudian menjadi keramaian di publik. Padahal itu bisa kita obrolkan baik-baik untuk diluruskan. Jadi saya memilih untuk menyampaikan juga ini ke Pak Herudin dan teman-teman. Saya sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda.
punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Jadi kita ya, saya hormati keputusan partai, saya hormati langkah-langkah partai. Jadi Pak Herudin, bismillah Pak, insya Allah kita terus kerja bersama. Ini menuju pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus. Itulah waktu di mana kita memasukkan formulir B1 KWK ya untuk pendaftaran agar bismillah berlayar, dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini sekarang hari Jumat tanggal berapa nih, 9. Insya Allah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta. Pak Herudin, itu titip salam untuk teman-teman semua di Jakarta, salam takzim, dan nanti kita jumpa pada waktu yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah selama saya bertugas menggunakan buzzer, apakah menggunakan pasukan berbayar untuk bertempur di sosial media? Enggak. Boleh dicek, Jakarta ini kelihatannya kotanya besar, tapi sesungguhnya kecil. Siapa saja mengetahui yang dikerjakan orang lain, tahulah di sini. Dan semuanya bercerita. Kami menghormati pembaca di media sosial dengan menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang baik, lengkap. Itu sebetulnya ya, Ref, itu cara menghormati audiens, Ref. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan lengkap, dengan baik, itu kita menghormati pendengar kita kok. Kita menghormati audiens. Tapi kalau kita menyampaikan kabar yang tadi mesin pencetak fakta-fakta yang tidak benar, itu merendahkan audiens kita. Nah, bentuk penghargaan itulah yang kita ingin jaga. Jadi bagi mereka-mereka yang aktif kemudian menulis, itu banyak sumber-sumbernya. Dan kita sampaikan apa adanya. Buat saya sampaikan berkali-kali ini, Ref. Saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan nanti dan yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kalau kita berada di dalam posisi pemegang otoritas untuk punya patokan di dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau punya pegangan, maka you are predictable. Yang mengkhawatirkan di dalam pemerintahan itu kalau ada unpredictability. Dan dunia usaha juga selalu akan khawatirnya pada unpredictability. Sesuatu yang tidak bisa diduga. Jadi saya ingin sampaikan, selama kami bertugas misalnya di Jakarta atau di dalam otoritas yang lain, ada 4 hal yang menjadi pertimbangan kalau ambil keputusan. Dan ini bisa dipakai untuk keputusan-keputusan lain. 1 adalah faktor memberikan keadilan, kesetaraan. Jadi keputusan itu harus bisa semaksimal mungkin memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Yang kedua adalah kepentingan umum, kepentingan publik dalam keputusan itu. Yang ketiga adalah ilmu, data, fakta. Ini kebetulan kata data nih. Jadi keputusan itu jangan meniadakan faktor data, fakta, sains. Yang keempat adalah aturan, regulasi, undang-undang yang ada. Nah, kami sering mengalami ketika di dalam proses pemerintahan itu urutannya sering dibalik, Mas Meta. Jadi ketika ambil keputusan itu dengan aturan dulu, undang-undang dulu, baru kemudian unsur yang lain. Nah, kami melihat harusnya dibalik supaya apa? Supaya terus-menerus kita akan bisa menghadirkan keputusan yang membuat kondisi kita lebih baik. Gitu. Tapi kalau semuanya dimulai dengan taat aturan dulu, banyak sekali aturan yang ternyata di kemudian hari tidak lagi memberikan pemenuhan rasa keadilan, pemenuhan atas kepentingan umum, dan tidak sesuai dengan kondisi. Adil itu bisa abstrak, rasa keadilan itu nyata. Dan ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan, maka kita bisa menyaksikan bahwa ada
ketimpangan yang luar biasa di dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia yang tadi disampaikan Prof. Zainal, Jawa itu lebih maju 10 tahun dibandingkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Jadi angkanya selisih 5 poin. Di Jawa hari ini 74, di Sulawesi 69. Kalau dilihat angkanya hanya 5, tapi angka 69 itu adalah angka di Jawa 10 tahun yang lalu. Jadi bukan 5 poin selisihnya, 10 tahun selisihnya. Dan bila itu kita biarkan, nanti gapnya akan makin luas terus. Kita bisa mengatakan di situ ada ketidakadilan. Karena itu kita harus membangun kesetaraan. Saya ingin menggambarkan ketimpangan yang senyatanya terjadi. Jadi ketika kami bicara tentang keadilan, kami coba terjemahkan dalam kesetaraan kesempatan yang diberikan kepada semua. Dengan ada kesetaraan kesempatan, maka insya Allah kita bisa mengejar kemajuan. Perekonomian kita, PDRB-nya, Anda bisa lihat di situ. Yang namanya Jakarta, Jawa, itu luar biasa besar. 1.900 triliun. Bandung 211 triliun. Tapi begitu sampai ke Sorong 13. Jayapura 24. Apa artinya ini? Artinya kita punya ketimpangan yang luar biasa. Ini belum kalau dimasukkan data pembangunan kualitas manusia. Ya, dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya, Semarang didorong maju, okay? Kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai persatuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya, ini loh dasarnya nih. Dengan demikian kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi, kita ini kan mengadopsi prinsip demokrasi. Di dalam demokrasi itu setiap 5 tahun sekali itu kita melakukan proses pemilihan umum dan pilpres. Sebetulnya apa sih fungsinya ini pemilihan umum tiap 5 tahun itu? Sebenarnya gini Ref, kalau dibuat analogi ya Ref ya. Kita ini berangkat dari titik nol, tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Di situ. Dan itu yang sering saya ulang-ulang. Ya, itu kan ke sana. Iya. Kita ini untuk apa? Melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum kan gitu. Iya. Terlibat dunia. Agar apa? Agar ujungnya itu tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke? Jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu seperti sebuah perjalanan pecinta alam itu. Mendaki. Ya pendakian, cross country lewat itu. Kita setiap 1 kilometer kita berhenti sebentar. Kalibrasi. Menyocokkan apakah posisi kita dari titik awal menuju tujuan itu masih lempeng nih. Oke, kemudian arah itu diperbaiki. Dilempangkan 5 tahun kita kalibrasi lagi. 5 tahun kita kalibrasi lagi. Dan ketika 5 tahun itu, yuk ketua rombongannya siapa yang kita tentukan untuk etapa kedua, etapa ketiga. Jadi setiap waktu kita itu merujuk kepada sebuah tujuan akhir. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika kita di 2009 ada pemilu, 2014, 2019, ini nanti 2024. Itu bukan semata-mata melihat etapa 5 tahun terakhir. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial.
Ya. Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, Oke. ada hal yang harus dikoreksi, Ya. lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang di bawah. Selalu 4 itu. Jadi kalau IKN tadi yang Nah, diapakan? saya termasuk Refli ini Ya. kita kerjakan di Jakarta itu. Termasuk ketika kita mulai bertugas, lihat apa yang kemarin sudah dilakukan. Lalu dikaji mana yang harus dikerjakan, Ya. mana harus dikoreksi, mana harus ditambahkan, mana yang tidak perlu diteruskan lagi. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Indonesia. Kan gitu ya, Ref? Ya. Nah, saya sederhana hari ini sih, lihat aja selama itu ada aturan perundangannya, siapapun pejabat negara harus melaksanakan. Selama ada peraturan perundangannya, tidak bisa kita selera kita gitu, Ya. selera saja. Nah, keputusan itu harus dihormati. Makanya kalau ditanya sekarang, Iya. dan itu buktinya apa di Jakarta? Iya. Di Jakarta, saya lagi pakai rekam jejak nih. Iya. Rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang, Iya. bukan asal berhentikan program, tidak. Dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada 2 C, change and continuity. Tidak bisa hanya 1 C, Ya. hanya change saja atau hanya Continuity. continuity saja. Jadi saya ingin sampaikan ini bukan selera, oh saya akan teruskan atau tidak teruskan. Justru libatkan semua. Kenapa? Karena unsur yang ketiga tadi, ilmu, data, fakta itu menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Kalau kemudian itu dipandang sebagai sesuatu yang objektif dari assessment itu baik, let's proceed. Tapi kalau tidak, jangan. Jadi saya melihat ke depan kita harus menomorsatukan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Teknokrasi. Biarkan teknokrasi itu yang mendominasi. Termasuk keputusan-keputusan soal itu. Jadi bila itu baik, dalam assessment proceed. Bila itu harus dikoreksi, tunjukkan di mana letak koreksinya. Jangan sampai pengambil keputusan sekedar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan data-data, fakta, pandangan para eksperts.